sudah hamil harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Di sela olahraga bersama mantan. Dalam komunikasi publik, tentu tidak ada satupun figur publik yang tidak membuat kesalahan dalam berkomunikasi kepada publik. Gibran memang keseleo ketika beliau mengatakan bahwa asam sulfat baik untuk dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Adapun yang beliau maksud sebenarnya adalah asam folat. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, saudara-saudara, bahwa tidak ada figur publik yang tidak pernah membuat kesalahan dalam berkomunikasi kepada publik. Mahfud MD sendiri yang paling dinilai profesional dari calon presiden dan cawapres saat ini, saya mencatat ada 2 kesalahan komunikasi yang beliau buat. Dan salah satu diantaranya dia terpaksa untuk meminta maaf. Yang pertama adalah ketika beliau sebagai Menko Polhukam dan sebagai cawapres sekarang ini dari nomor 3, dia bilang begini, kondisi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dia menyebut di dalam ketata pemerintahan Indonesia digagangi oleh korupsi yang luar biasa. Dia bilang, saudara-saudara, ketata pemerintahan kita sekarang ini, Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Sejarah memanggil kita untuk memperbaiki. Kenapa sedang tidak baik-baik? Saudara, di Indonesia ini banyak korupsi di dalam ketata pemerintahan itu digagangi oleh korupsi yang luar biasa. Demikian kata beliau. Nah, beliau mengatakan ini saat menjadi pembicara dalam acara tausiah kebangsaan bersama menyelamatkan dan memajukan Indonesia, seperti disiarkan oleh YouTube Ummul Quran Hidayatullah. Nah, apa logika publik? Tentu kesannya adalah beliau berkata demikian maka seolah-olah meniadakan usaha pemerintah saat ini dalam melawan korupsi, yang notabene beliau sebagai motor utama sebagai Menko Polhukam. Menurut saya seharusnya beliau berkata begini, pemerintah sudah bekerja keras melawan korupsi dan ke depan masih dibutuhkan dukungan dan kerja ekstra keras untuk membebaskan negara ini dari korupsi. Nah, ini baru mantap. Artinya kerja beliau sebagai Menko Polhukam telah memberikan hasil. Kedua, saya mencatat pernyataan Mahfud soal KPK OTT tanpa cukup bukti. Itu disampaikan saat menghadiri dialog kebangsaan dengan mahasiswa Indonesia se-Malaysia di Kuala Lumpur. Walaupun kemudian beliau meralat pernyataannya terkait KPK yang kerap melakukan operasi tangkap tangan, tapi belum cukup bukti. Mahfud kini meluruskan kalau yang dimaksud itu bukan OTT, tapi dalam konteks penetapan tersangka. Nah, oleh karena itu kesalahan ucap tersebut menurut saya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Apalagi beliau telah meminta maaf atas kesalahan tersebut. Maksud saya Gibran. Nah, justru kita bangga. Kita patut bangga ada anak muda yang berani maju menjadi pemimpin bangsa negara ini. Sebab masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada di tangan para pemuda. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme estafet dari generasi ke generasi berikutnya secara mulus. Itu menurut saya. Dan saya pikir kita tidak boleh melupakan sejarah, di mana usia peserta Kongres Pemuda II pada tahun 1928 adalah di rentang usia 22 hingga 25 tahun. Atau rata-rata 23 tahun. Para pemuda yang saat itu rata-rata berusia 22-25 tahun tersebut berani mendobrak pola lama yang dilakukan para pendahulu mereka yang melawan penjajah dengan cara kedaerahan. Sumpah Pemuda kemudian menjadi salah satu momentum besar dalam menentukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salam merdeka.